Memasuki masa tenang kampanye, sejumlah alat peraga kampanye mulai dibersihkan sejak kemarin. Di Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah spanduk dan banner mulai diturunkan petugas. Di Surabaya, Jawa Timur, petugas gabungan dari KPU Provinsi Jawa Timur, Satpol PP beserta tim paslon bahu-membahu menertibkan alat peraga kampanye di seluruh jalan protokol di kota Surabaya. KPU Provinsi Jawa Timur juga meminta seluruh tim pemenangan paslon secara mandiri untuk membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang. Selain pembersihan alat peraga kampanye yang tentunya harus dipastikan lancar ialah distribusi logistik pilkada, khususnya di beberapa TPS yang rawan banjir. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta dalam rangka mengantisipasi banjir terjadi saat hari pencoblosan di 571 tempat pemungutan suara yang rawan banjir. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah skema mulai dari relokasi TPS, penyediaan pompa air mobile di tiap kecamatan rawan banjir, hingga modifikasi cuaca. Kami sudah melakukan pemetaan ya, ada sekitar 517 TPS yang berpotensi rawan banjir. Ada beberapa skema. Pertama tentu kami mendorong untuk relokasi ke dalam hal TPS tersebut memang benar-benar rawan banjir. Yang kedua, kalau memang nanti situasinya tidak bisa direlokasi, maka kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun BPBD untuk melakukan intervensi, seperti misalnya pengiriman pompa mobile. Ini sudah terkomunikasikan ke Pemprov maupun dari pihak kecamatan, nanti akan dibantu untuk pengiriman pompa mobile untuk mempercepat surutnya air ya. Kemudian kita juga siagakan perahu karet berkoordinasi dengan BPBD kalau nanti perlu evakuasi kepada baik pemilih maupun petugas KPPS. Sementara itu, memasuki masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli politik uang. Bawaslu meminta para pengawas tidak takut saat melakukan patroli. Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, meminta petugas Bawaslu segera melapor serta membawa bukti foto saat menemukan pelanggaran dalam masa tenang Pilkada 2024. Siaga pengawasan masa tenang terkait dengan praktek politik uang, kita berharap dengan apel ini bukan cuma sebatas seremonial dan simbolis, tapi menjadi bagian dari konsolidasi kami kepada seluruh jajaran, bahkan sampai tingkat pengawas TPS. Kita minta untuk sama-sama membuka mata dan telinga di wilayahnya masing-masing dan memberikan laporan, bahkan temuan kalau seandainya memang ada praktek politik uang. Masyarakat dari berbagai daerah pun akan memberikan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Diharapkan pilkada berjalan lancar, damai, tanpa adanya politik uang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tahapan Pilkada 2024 sudah memasuki masa tenang. Sejumlah persiapan pun terus dilakukan untuk kelancaran saat hari pemungutan suara 27 November mendatang. Lantas bagaimana sejauh ini persiapan yang dilakukan? Apa saja antisipasi yang harus diwaspadai di masa tenang hingga esok hari? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Komisioner KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, dan Manajer Program Perludem 2023, Fadli Ramadhanil, serta Ketua Bawaslu Pusat 2017-2022 yang tersambung melalui sambungan virtual, Pak Abhan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, pagi, Mas. semuanya. Pagi, Mas. Baik. Sehat-sehat. Ya, saya ke Pak Dodi dulu nih. Pak Dodi, kalau sekarang distribusi logistik kan akhir-akhir ini memang jadi sorotan krusial juga, terutama kalau sekarang udah masuk musim hujan nih. Ini kan pasti ada juga kendala lah beberapa, meskipun di Jakarta tidak setinggi yang di daerah begitu ya, potensi kerentanan untuk distribusi logistiknya, tapi ada pemetaan khusus untuk distribusi logistik di Jakarta. Bagaimana kira-kira? Ya, tentu kami di DKI Jakarta akan memprioritaskan pengiriman logistik sesuai dengan standar operasional prosedur adalah pada tempat yang terjauh dulu, Mas. Nah, salah satu yang terjauh adalah di Kepulauan Seribu ya? Di Pulau Sabira, itu kami prioritaskan. H-2 ini sudah mulai pengiriman. Khusus Pulau Seribu, kalau kali ini cuacanya bagus, kita akan kirimkan H-2 untuk mengantisipasi kalau nanti H-1 justru cuacanya kurang bagus. Jadi kami dahulukan di Kepulauan Seribu, selanjutnya di kecamatan lain, nanti di H-1 atau 26 November besok. Seperti itu. Itu berarti yang terjauh dulu di Pulau Seribu. Ya, ini kalau Pulau Seribu tantangannya biasanya gelombang tinggi segala macam ya kalau laut. Nah, selain tantangan cuaca, ada kendala lain nggak, Pak
kira-kira? Sejauh ini tidak ada kendala ya, kekurangan logistik sudah terpenuhi semua, kemudian sudah disegel kotaknya, tinggal distribusi. Tentu kami memastikan distribusinya juga aman, tidak terkena hujan kalau memang situasinya kondisi hujan, dengan pengiriman atau ekspedisi yang tertutup, misalnya ada terpalnya, kemudian dikawal oleh petugas kepolisian sampai ke dalam lokasi dan sebagainya, seperti itu, Mas. Oke, ini juga Jakarta ini waktu pas Pilpres kemarin juga kan tergenang banjir beberapa TPS-nya ya? Ya. Di Betul. Pilkada serentak ini juga ada potensi itu ya, berarti? Karena ini masuki musim penghujan juga. Tinggi Betul, juga curah rilis hujan. BMKG terbaru tanggal 22 sampai 28 November ini diproyeksi akan hujan sedang sampai dengan lebat. Nah, jadi kami langsung berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta di Jumat yang lalu, rapat pimpinan dengan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya positif dengan BPBD, dengan pemerintah provinsi. Salah satu yang akan kita upayakan selain antisipasi atau mitigasi dalam bentuk pompa mobile, perahu karet, itu juga kami siapkan, kami sudah bersurat ke Pemprov untuk minta teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Kalau itu disetujui, nanti akan ada modifikasi cuaca yang kita berharap pada hari H tidak terjadi hujan lebat seperti itu. Ini ya tantangannya kalau di Jakarta memang banjir tuh nggak bisa dikesampingkan juga. Ini yang jadi sorotan. Selain juga nanti kita akan bahas apakah di Jakarta ini ada potensi konflik horizontal atau tidak. Tapi saya ke Pak Aban dulu sebelum ke Mas Fadli saya. Pak Aban, Anda sebagai orang yang pernah duduk di Bawaslu sebagai pengawas pemilu begitu, sejauh ini melihat distribusi logistik, persiapan segala macamnya ya, bukan hanya di Jakarta tapi secara umum di seluruh Indonesia untuk pilkada serentak, apakah ada perbedaan, harus ada perbedaan penanganan atau biasanya disama-samakan saja dengan pemilu yang reguler, pemilu presiden atau juga legislatif, Pak Aban? Oke, terima kasih Mas. Jadi menurut saya bahwa kita kan baru saja berpemilu tanggal 14 Februari kemarin. Saya kira ini penyelenggara mestinya akan lebih siap terkait dengan soal distribusi logistik ya. Karena saya kira bahwa apa yang kemarin di 14 Februari 2024 soal Pileg Pemilu Nasional ini bisa menjadi catatan apa-apa yang kurang dari logistik dan sebagainya, maka harus dimitigasi di dalam penyelenggaraan pemungutan suara di pilkada ini. Menurut saya bahwa logistik di pilkada ini lebih ringan daripada di pemilu presiden, wakil presiden dan pileg DPD kan. Karena bahwa jenis macam surat suaranya juga lebih simpel daripada pemilu nasional kemarin ya. Jadi saya kira misalnya potensi tertukarnya surat suara antar dapil di dalam pilkada ini kemungkinan tidak terjadi, mestinya begitu ya. Tetapi juga bisa terjadi barangkali ini dari perusahaan pencetak suara ya, mestinya mau kirim ke DKI, kirimnya jadi ke Jawa Timur misalnya ya. Itu bisa terjadi ya. Saya kira ini juga harus dilakukan kemarin ketika proses sortir dan sebagainya. Secara umum menurut saya bahwa logistik di pilkada lebih ringan daripada di pemilu nasional yang 14 Februari 2024. Tetapi tentu harus sekali lagi ini mitigasi dari teman-teman penyelenggara dan mesti harus lebih siap. Apalagi memang kondisinya memang secara alam hari ini memang beda dengan pada tanggal 14 Februari kemarin di pemilu nasional ya. Karena saat ini memang tadi disampaikan kondisinya adalah memang musim hujan dan sebagainya. Ya. Maka bagaimana distribusi logistik harus tepat waktu ya, tepat sasaran, tepat jumlah, terutama di wilayah yang wilayah perairan ya, kepulauan dan sebagainya. Saya kira kalau di Jakarta mungkin hambatan terbesar ada di Kepulauan Seribu ya. Tetapi wilayah lain Indonesia Timur saya kira Maluku dan sebagainya ini distribusi logistik akan banyak hambatan tantangan terkait dengan cuaca alam ya, laut, terutama bagaimana harus mendistribusi dari satu pulau ke pulau yang lain dan tidak ada transportasi udara tetapi harus dengan transportasi misalnya kapal laut, sementara ombak besar dan sebagainya itu yang harus diantisipasi oleh penyelenggara di wilayah sana, saya kira itu. Ya,
jangan lupakan juga di daerah pegunungan ini biasanya juga Ya, di musim daerah pegunungan hujan juga, nih suka ada potensi longsor dan longsor gitu sebagainya. ya. Ya, itu saya kira harus dimitigasi, diantisipasi dari penyelenggara pemilu. Ya, tapi Pak Aban secara keseluruhan untuk masa tenang ini kan sudah memasuki masa tenang gitu. Ya. Selain masalah distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil, yang harus diwaspadai apalagi Pak Aban? Masa tenang ini menurut saya yang biasanya mestinya masa tenang ini menjadi masa kontemplasi dan sebagainya, tetapi bagi penyelenggara tentu juga menjadi ekstra kerja, betul itu kan, karena biasanya masa tenang malah bikin nggak tenang itu kan. Misalnya ada potensi money politik di masa tenang dan sebagainya, bagi-bagi uang dan sebagainya di masa tenang ini biasanya lebih masif dibanding pada masa-masa sebelum masa tenang, karena mendekati hari H pemungutan suara. Yang berikutnya tentu adalah bagaimana di masa tenang ini agar tidak terjadi pelanggaran kampanye. Kampanye. Jadi kalau terjadi kampanye di masa tenang ini bisa dilakukan tindakan sebagai sebuah pelanggaran, tidak hanya administrasi saja tapi pidana, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye di luar jadwal, karena saat ini tidak lagi jadwalnya kampanye kemarin sudah dilakukan selama 60 hari ini masa tenang kontemplasi, kemudian tidak ada kampanye. Dan tentu yang paling penting lagi adalah jangan sampai juga besok tanggal 27 itu di seputaran di wilayah dekat-dekat TPS tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kampanye yang berbau kampanye atau atribut-atribut pasangan calon yang nempel masih di wilayah dekat TPS dan sebagainya. Itu juga harus bersih dari seluruh atribut dari peserta pilkada. Baik. Jadi saya kira money politik menjadi potensi dan harus jadi atensi dari Komnas khususnya. Oke. Okay. Baik, saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau dari Perludem sendiri melakukan monitoring khusus di Pilkada serentak ini, apa saja yang dilakukan dan apa potensi yang harus diwaspadai? Ya, salah satu fokus monitoring yang kita lakukan di Pilkada 2024 itu adalah terkait dengan potensi penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan peserta pilkada tertentu. Itu kita lakukan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jabodetabek lah ya, dan kemudian di Jawa Tengah. Dan ini memang menjadi salah satu kerentanan dan kerawanan yang sangat krusial kalau kita bandingkan dengan pemilu nasional 2024 yang lalu. Dan kita khawatir betul kalau apa yang dilakukan di pemilu nasional yang lalu jadi semacam template ya untuk melakukan kecurangan dan manipulasi di Pilkada 2024. Dan beberapa temuan-temuannya memang sudah terjadi. Mobilisasi aparat birokrasi, mobilisasi aparat desa, mobilisasi aparat di level paling rendah yang dekat dengan pemilih itu terjadi. Dan kita memang mendesak teman-teman Bawaslu untuk merespon ini dalam kerangka penegakan hukum, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada itu sekecil apapun, termasuk juga pelanggaran yang serius ya, itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Mesti ada respon dari institusi yang diberikan kewenangan, diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Sejauh ini Bawaslu-nya masih mandek berarti untuk penindakan yang Anda monitor tadi, ternyata sudah ada. Menurut saya iya, terjadi. Karena misalnya beberapa contoh ya, ketika ada dugaan pelanggaran kampanye, aktivitas kampanye yang dilakukan di beberapa wilayah itu, kita belum melihat ya keseriusan dalam proses penegakan hukum. Soal potensi, yang paling rentan itu kan sebetulnya soal keterlibatan pejabat negara yang kemudian memberikan dukungan kepada peserta pilkada tertentu, itu kan akan berdampak kepada tidak equalnya persaingan. Aktivitas kampanye menjadi tidak seimbang karena ada kandidat yang disokong oleh pejabat negara dengan resource, dengan akses yang luar biasa. Ada kontestan pilkada yang memang tidak disokong dan didukung oleh pejabat negara. Nah, proses penegakan hukum harusnya membuat ini bisa jadi lebih seimbang. Pengawasan yang lebih serius ya. Kalau ada pelanggaran dia mesti ditindak gitu. Nah, ini yang kita dorong kepada teman-teman Bawaslu di semua level, karena pilkadanya tinggal 2 hari lagi ya. Besok sudah hari Selasa, pemungutan suara akan dilaksanakan di hari Rabu. Dan dari beberapa catatan dan temuan kita, potensi money politik malah justru meningkat di beberapa wilayah.
apalagi dari beberapa survei, beberapa lembaga termasuk Litbang Kompas juga melakukan survei. Ya. Margin di beberapa margin selisih suara ya di beberapa wilayah yang krusial itu terhitung sangat tipis sekali. Oke. Nah, di beberapa kajian, beberapa riset mengatakan semakin tipis margin selisih antar peserta pilkada, itu potensi politik uangnya akan semakin tinggi. Nah, ini tadi Anda mengatakan monitoring dilakukan di Sumut, Jabodetabek, dan Jawa Tengah ya, sejauh ini. Kenapa 3 daerah ini yang dimonitoring? Apakah memang potensinya yang sangat besar di daerah ini? Ya, dari pemetaan awal kita, dari 3 wilayah ini menjadi salah satu daerah yang punya potensi penggunaan resource negara yang sangat signifikan untuk kepentingan pemenangan pilkada tertentu. Sumatera Utara ada calon gubernur yang merupakan mantunya mantan Presiden Jokowi. Kita tahu semua afiliasi politiknya. Di Jawa Tengah merupakan arenan pertarungan yang sangat luar biasa ya antara kelompok pemenang tipis ya, yang tadi marginnya tipis tadi ya, dengan kelompok yang disokong, kelompok pemenang yang didukung oleh pemilu Presiden 2024 dan calon yang kemudian menjadi didukung oleh peserta pemilu yang kalah di 2024 begitu ya. Dan termasuk juga di DKI Jakarta. Ya. Nah, jadi 3 wilayah ini kita pandang sebagai wilayah yang bisa menjadi salah satu basis pemantauan untuk mengcapture sejauh mana potensi penggunaan sumber daya negara, aparatur negara dimobilisir sedemikian rupa untuk kepentingan peserta pilkada tertentu. Oke, Jakarta jadi salah satu tempat juga yang potensinya besar nih Pak Dodi. Sejauh ini antisipasinya bagaimana? Sebenarnya kami tidak fokus kepada ini ya selisihnya tipis atau enggak, terus siapa yang potensial menang. Bagi kami tugas kami adalah menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dari tahapan logistik, tahapan persiapan pemungutan penghitungan suara, sampai nanti rekapitulasi dan penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih, itu menjadi concern kami dan kami selalu ingatkan petugas kami di bawah dari level yang paling bawah yaitu di KPPS, kemudian PPK dan PPS untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kami notis terus dan kami ingatkan terus agar menghasilkan kontestasi dari sisi penyelenggaraan baik dari sisi kualitas maupun integritasnya seperti itu. Oke. Nah, tadi juga saya sempat singgung soal peta konflik ya, peta konflik horizontal. Kalau di Jakarta sendiri ada potensi nggak konflik horizontal yang terjadi? Meskipun kita harapan sama sekali tidak ada sebenarnya. Sejauh ini kita bersyukur ya, sebenarnya Pilkada Jakarta sudah mulai naik kelas ya, levelnya bukan lagi pada penggunaan identitas atau penggunaan SARA atau penggunaan isu-isu agama, tapi sudah mulai fokus pada kandidasi, visi, misi, dan program pasangan calon. Nah, ini yang kita bersyukur, jadi penggunaan isu-isu yang sifatnya sektoral tadi sudah tidak laku lagi di Jakarta. Nah, ini kami berharap pemilih bisa memilih dengan cerdas, dengan rasional, melihat visi misi program maupun rekam jejak dari pasangan calon. Nah, ini saya lihat sudah mulai naik kelas ke situ, jadi kita berharap nanti pilihan yang terbaik adalah yang dipilih oleh warga Jakarta. Termasuk monitoring yang dilakukan ataupun meskipun Anda juga bukan penindak begitu, tapi regulator, tapi KPU juga punya tanggung jawab untuk melihat, memantau juga situasi di media sosial misalnya. Ini juga sudah diantisipasi ya. Tugas kami kan melakukan pendidikan pemilih ya, pendidikan pemilih dan sosialisasi tentang tata cara memilih, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Sudah kami lakukan di banyak titik dan mudah-mudahan ada hasilnya nanti pada saat hari pemungutan suara. Dari sisi partisipasinya tinggi, pilihannya juga pilihan yang betul-betul berdasar pada visi, misi, dan program. Terkait dengan pemantauan di media sosial dan sebagainya memang kewenangan dari teman Bawaslu, tapi kalau ada informasi yang penting untuk segera direspon, kami biasanya langsung berkoordinasi, menyampaikan informasi awal untuk segera direspon oleh teman-teman di Bawaslu DKI Jakarta. Baik, Pak Abhan, tadi Anda juga nyinggung soal money politik, ternyata diafirmasi juga oleh Mas Fadli soal money politik ini yang rentan dilakukan justru lebih kencang sekali di masa-masa tenang ini. Dan tapi juga tidak lupa tadi saya mencatat soal penggunaan resource negara. Ini juga penting karena memang ada peta yang harus diwaspadai terutama di Sumut, Jakarta tadi dengan Jawa Tengah ya. Dan Bawaslu-nya masih melempem katanya Pak Abam. Gimana nih? Ya, saya kira Bawaslu tidak ada lain kecuali harus tegas terhadap
persoalan penanganan pelanggaran, khususnya dalam netralitas TNI Polri, netralitas kemudian ASN, juga netralitas dari aparat desa. Ya, karena kita melihat dinamika tadi Mas Fadli sampaikan di 3 daerah ini memang tinggi soal potensi-potensi netralitas ASN, kemudian keperangkat desa dan sebagainya. Saya kira ini tantangan Bawaslu agar bagaimana menjaga bahwa pilkada ini bisa betul-betul fair, kemudian juga luber dan jurdil ya. Ya. Itu kira-kira Mas. Tapi saya juga perlu tambahkan, ada beberapa daerah yang saya kira harus menjadi perhatian dari penyelenggara, khususnya di wilayah timur di Papua ya. Ya. Terutama daerah yang masih menggunakan sistem noken ya. Jadi potensi terjadinya perampasan logistik ya di tengah jalan dan sebagainya itu bisa terjadi. Karena kami ingat waktu 2000 kemarin di pilkada pernah, dan juga kemarin di pemilu juga ada informasi bahwa di wilayah Paniai misalnya ya ada kasus perampasan logistik ya, karena tadi senoken itu. Kemudian juga di wilayah pegunungan di Papua, misalnya di Nduga, kemudian Intan Jaya, Puncak Jaya, ini potensi dinamika dengan KKB di sana juga punya dinamika yang tinggi ya. Jadi tentu harus menjadi perhatian bagi penyelenggara di wilayah Papua. Oke, ini juga saya kira itu. Baik, ini jadi perhatian Ketua Bawaslu juga. Saya mencatat pernyataan Ketua Bawaslu juga beberapa hari yang lalu bahwa di Papua ini baik di Papua Induk, Papua DOB, Papua Barat Daya, Pegunungan, Papua Selatan maupun Papua Barat, potensi konflik horizontalnya cukup tinggi, dan termasuk tadi ada perampasan logistik di tengah jalan. Ini juga kan bagian dari kecurangan pemilu lah ya. Kalau memang ada pencegatan logistik, ini pasti dilakukan oleh ya antara pasangan calon pendukungnya dan segala macam. Antisipasinya seharusnya bagaimana khusus untuk di daerah Papua nih Pak Aban? Ya, penyelenggara tentu harus koordinasi dengan stakeholder lah ya, terutama dengan aparat keamanan agar bagaimana logistik ya bisa dikawal betul sampai pada wilayah di TPS masing-masing di daerahnya itu ya. Jangan sampai ini kemudian logistik tadi kejadian dirampas di tengah jalan. Karena tadi sistem noken itu akan bisa menentukan itu potensi bisa menguasai surat suara lebih banyak, bisa potensi menangan gitu. Ini jadi bagaimana saya kira sekali lagi mitigasi penting, pengalaman pemilu maupun pilkada-pilkada sebelumnya menjadi penting. Saya kira kita kan punya pengalaman pilkada serentak ini panjang sejak tahun 2015, 2017, 2018 dan terakhir masa Covid 2020 ya. Meskipun bahwa memang waktu itu tidak keseluruhan, ada dibagi-bagi 2015 berapa daerah, 2017 berapa daerah, dan 2018 berapa daerah, dan 2020 berapa daerah. Tetapi saya kira hampir sama ya, karena juga undang-undangnya sama. Tinggal soal frekuensi penyelenggaraan yang berbeda karena jumlahnya juga tidak keserentakan seperti tahun 2024 ini. Jadi saya kira kuncinya bagaimana penyelenggara KPU di dalam mendistribusi logistik ini bisa tepat waktu ya, tepat sasaran dan sampai pada tujuan. Jangan sampai ada perampasan di tengah-tengah jalan ya, sebelum masuk di wilayah TPS yang bersangkutan. Baik, setelah jeda nanti saya akan pastikan juga ke Mas Fadli bahwa apakah Perludem juga punya catatan khusus untuk wilayah Papua ini, karena perampasan logistik ini juga cukup bukan cukup, bahkan sangat harus diwaspadai dan harus diantisipasi. Apakah Bawaslu juga sudah punya koordinasi yang baik dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi hal ini? Saya akan tanyakan itu catatannya nanti ke Perludem, ke Mas Fadli setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi saya sempat singgung soal potensi konflik horizontal yang terjadi khusus di Papua, karena ini jadi perhatian khusus juga oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Pusat, termasuk Bawaslu di Papua. Tadi juga diungkapkan oleh Pak Abhan sebagai mantan komisioner Bawaslu bahwa ada perampasan logistik, ini juga patut diwaspadai dan juga berbahaya karena masuk salah satu dari kategori pelanggaran pemilu atau kecurangan pemilu. Mas Fadli punya catatan Perludem soal ini?
Ya, Papua memang punya kerentanan tersendiri. Ya. Bahkan dalam setiap pemilu maupun pilkada, Papua selalu menjadi daerah yang rawan dalam penyelenggaraan pilkada. Baik pada aspek kontestasinya, pada aspek pelanggaran maupun pada aspek manajemen tahapan pilkada maupun pemilunya. Dan bagi saya sebetulnya kalau melihat Papua sekarang juga punya tantangan tersendiri ya. Karena ada 4 provinsi baru. Betul. Pasca pemekaran di tahun lalu ya. Tahun lalu lahir 4 provinsi baru. Tentu saja ini menimbulkan tantangan adaptasi tersendiri. Tentu masih dalam proses persiapan membangun infrastruktur pemerintahan, pergeseran penyelenggara pemerintahan, termasuk juga infrastruktur di penyelenggara pemilu maupun pilkada. Saya yakin itu belum sepenuhnya rapih ya. Dan di momentum pilkada 2024 tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Nah yang kedua, Papua punya tantangan dalam proses distribusi logistik. Karena di beberapa wilayah pegunungan itu bahkan ada yang berhari-hari penyelenggara pemilu itu mesti jalan kaki untuk bisa menyampaikan logistik di tempat pemungutan suaranya. Ini tidak mudah memang. Dan bahkan ada yang mesti naik helikopter ya, harus menggunakan kendaraan yang tidak murah untuk mencapai titik distribusi logistik. Nah yang ketiga, tantangan konflik memang harus diwaspadai. Tadi sudah disinggung oleh Pak Abhan di beberapa tempat itu soal KKB, kemudian juga soal bahkan konflik atau kemudian kontestasi politik antara satu kelompok yang mendukung dengan satu kelompok yang lain. Itu bisa berpotensi menimbulkan kontak fisik, itu juga harus diwaspadai. Maka di Pilkada 2024 yang juga menjadi tantangan adalah aparat keamanan itu kan sudah terkonsentrasi di wilayahnya masing-masing, Mas. Karena Pilkada dilaksanakan serentak ya di semua daerah otonomi, provinsi dan kabupaten kota, maka perpindahan atau bala bantuan begitu ya dari aparat keamanan dari provinsi sebelah atau dari kabupaten sebelah itu akan sulit untuk dilakukan karena mereka juga sedang mengamankan penyelenggaraan pilkada di wilayahnya masing-masing. Nah, jadi pergeseran aparat keamanan dalam satu waktu yang bersamaan itu juga penting untuk dilihat perencanaannya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Jadi kita perlu untuk meminta kepada teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU juga bersama dengan aparat keamanan untuk menjelaskan kepada publik bagaimana situasi terakhir menjelang hari H pilkada ya, baik dari segi distribusi logistik, dari segi keamanan, kenyamanan dan integritas penyelenggaraan pilkada, termasuk juga potensi konflik horizontal itu pasti penting untuk dipastikan dalam kondisi baik menjelang 27 November hari Rabu. Oke. Pak Dodi, Jakarta memang so far relatif aman ya, relatif terkendali begitu, kondusivitasnya juga terjaga. Tapi saya juga ingin memastikan bahwa tadi seperti disinggung oleh Mas Fadlil soal kecurangan pemilu diantaranya penggunaan resource negara. Nah, kalau di Jakarta tadi jadi salah satu provinsi yang disoroti juga dalam penyelenggaraan pilkada. Bagaimana KPU Jakarta juga memagari agar kecurangan-kecurangan pemilu seperti ini tidak terjadi? Ya. Kalau terkait dengan institusi negara ya, kami berkoordinasi aktif dalam konteks penyelenggaraan tahapan. Terutama dari aspek keamanan, itu kami konsolidasi terus, baik dari BIN daerah maupun dari kepolisian, teman-teman TNI, dari Pemprov DKI Jakarta, yang kami tangkap semangatnya sama, yaitu menjaga netralitas. Ya, saya melihat itu tidak nampak di lapangan, mau itu komitmennya terlihat dan tidak nampak di lapangan untuk penggunaan institusi ataupun oknum-oknum untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah yang politik praktis seperti itu. Nah, jadi sejauh ini kami masih meyakini proses itu berjalan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kami terus mengingatkan petugas penyelenggara untuk tidak masuk ke dalam wilayah konflik atau karena pemilu ini kan konflik perebutan kekuasaan, Mas. Kami perlu menjaga teman-teman untuk tidak ikut terlibat dalam kontestasi itu. Jadi tugas kita hanyalah fokus menyelenggarakan tahapan. Kita memastikan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita punya prinsip predictable process but unpredictable result. Jadi kita fokus pada tahapan, pada proses, soal hasilnya nanti biarkan masyarakat atau rakyat Jakarta yang menentukan pilihannya, dan kami pastikan akan menghitung
setiap suara dari tahap tingkat TPS sampai dengan tingkat penetapan di provinsi nanti sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Pak Abhan, kalau kata Pak Dodi tadi aman-aman saja, termasuk juga potensi kecurangan pemilu. Tapi Anda punya perspektif lain soal pilkada khususnya di Jakarta, karena tadi juga disinggung oleh Mas Fadli bahwa ada potensi penggunaan resource negara begitu untuk daerah-daerah tertentu, salah satunya juga di Jakarta. Bagaimana Pak Abhan? Ya, saya kira bahwa ini kan penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tantangan sejarah bagi kita bangsa Indonesia kan. Karena ini pertama kali serentak secara nasional. Maka tentunya pertama tentu penyelenggara penyelenggara Pilkada ini harus menjaga kerja-kerja profesionalnya, kemudian integritasnya dan kemandiriannya. Oke. Yang kedua adalah lembaga-lembaga resort negara yang punya kewenangan kekuasaan ini juga harus menjaga netralitasnya, ya. Apa yang tidak menjadi kewenangannya, ya jangan cawe-cawe lah kira-kira itu kan. Jadi ketika itu wilayah penyelenggara pemilu, ya selesaikan pada urusan penyelenggara pemilu ya. Tetapi tupoksi kerja masing-masing lembaga negara pada tupoksinya, sehingga pemilu ini bisa luber dan jurdil, tidak ada pihak-pihak yang merasa dicederai dan sebagainya. Yang ketiga adalah kalau memang nantinya ada persoalan di dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara, saya kira peserta pemilu bisa menyampaikannya melalui proses-proses jalur hukum ya. Bisa ke Bawaslu atau nanti pada sisi akhir adalah sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama stakeholder yang ada di kita ini ya. Intinya Anda sepakat Jakarta juga relatif aman sejauh ini Pak? Ya, saya kira jangan menjadi lengah penyelenggara juga ya. Artinya jangan sampai juga terjadi potensi pelanggaran misalnya manipulasi perolehan suara dan sebagainya ya. Ketika proses-proses penghitungan dan sebagainya. Nah ini saya katakan tadi, ini integritas dan profesionalitas penyelenggara menjadi tantangan tersendiri ya. Karena apa? Ya namanya kompetisi di pilkada ini kan hampir semuanya pasangan calon mintanya menang semua, nggak ada yang mau kalah kira-kira kan itu. Nah, artinya potensi-potensi intervensi ke penyelenggara itu tinggi. Ya tergantung bagaimana penyelenggara harus tahan uji atas potensi-potensi intervensi maupun adanya potensi-potensi intimidasi dan sebagainya. Ya, ketika penyelenggara bisa berpedoman pada kerja-kerja profesional, mandiri dan integritas, insya Allah bisa aman ya, jalan lancar. Ya. Baik, terakhir Mas Fadli, kalau tadi dalam konteks keseluruhan begitu penyelenggaraan pilkada, saya sekarang lebih spesifik ke konteks pemilih begitu ya. Bagaimana imbauan Anda juga, apa yang harus diperhatikan do and don'ts-nya seorang pemilih di pilkada serentak ini, terutama di masa tenang ini? Ya, potensi politik uang di pilkada relatif akan sangat tinggi ya, terutama di pilkada 2024. Survei Litbang Kompas misalnya di beberapa wilayah kan mengonfirmasi itu juga. Dan angka pemilih yang permisif terhadap politik uang masih cukup tinggi. Bahkan di beberapa wilayah itu pemilih mengatakan ya mereka akan terima uangnya meskipun itu tidak akan selalu berpengaruh pada perubahan politiknya. Nah maka dari itu sebetulnya politik uang itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada pemilih. Uang 100.000, 150.000, bahkan 500.000 pun itu ya hanya akan selesai pada saat uang itu diberikan. Setelah itu kepala daerah atau pejabat publik nanti akan terpilih hanya akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada pemilih. Urusan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pemilih bukan jadi prioritas lagi. Karena kan sudah diberikan uang, kira-kira begitu. Jadi sebagai pemilih yang akan 5 tahun dipimpin oleh seorang pejabat politik yang dipilih melalui proses pilkada, ya mestinya tidak perlu menerima uang untuk memberikan suara. Karena kesempatan itu sudah diberikan secara legal, secara baik oleh negara ya, untuk mereka bisa memilih secara bebas siapa yang mau mereka pilih. Dengan berbagai alasan, terserah pemilih mereka memilih dengan alasan apapun, sepanjang tidak transaksional karena dengan uang gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai betul. Dan pemilih mesti datang ke TPS menurut saya. Itu yang harus dipastikan. Pemilih mesti datang ke TPS karena satu suara itu sangat berharga.
dan pemilih juga akan punya hak langsung menentukan siapa nanti yang akan jadi pejabat publik, jadi kepala daerah ya, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Pemilih punya hak untuk menentukan itu. Oke. Maka menurut saya datang ke TPS pada 27 November adalah salah satu pilihan yang penting untuk dilakukan oleh pemilih di 37 provinsi ya. Kemudian di 500 lebih kabupaten kota di Indonesia. Nah, lalu kalau gitu KPU bagaimana memastikan rakyat Jakarta tidak golput nanti nih 27 November? Iya, pertama tentu kami ingin mendorong ya masyarakat, terutama teman-teman petugas kami di bawah. Pertama pastikan sudah mendapatkan formulir C pemberitahuan. Di formulir C pemberitahuan ini formulir yang sudah diberikan oleh KPPS paling lama kemarin Mas, hari Minggu H-3. Kalau ada warga Jakarta yang belum, mohon segera diinformasikan kepada kami. Nanti kami akan minta petugas untuk segera memastikan. Kedua, nanti ke TPS bawa C pemberitahuan dan KTP elektronik. Jadi pastikan KTP elektronik dibawa. Kalau nanti nggak bawa KTP elektronik, bisa menggunakan fotokopi KTP atau foto KTP atau identitas kependudukan digital. Bagi yang belum dicetak, nanti bisa menggunakan namanya biodata kependudukan. Semacam suket, tapi ada foto dirinya. Jadi tidak bisa menggunakan KK, paspor, atau SIM, tapi hanya bisa menggunakan dokumen kependudukan. Karena syarat memilih adalah penduduk yang ber-KTP elektronik. Nah ini dua ini harus dibawa. Dua ini yang benar-benar mutlak harus dibawa ya. C pemberitahuan dan KTP elektronik. Kemudian pastikan pada saat nanti menggunakan hak suara itu surat suara dibuka dan diteliti dulu sebelum nanti digunakan untuk memilih. Jadi dibuka dulu, diteliti dulu kalau ada yang surat suaranya rusak atau keliru coblos. Langsung dilaporkan. Boleh ditukar hanya untuk satu kali. Kemudian coblos pada nomor, nama, atau foto pasangan calon pada satu kolom yang sama. Dan tentu kami berharap masyarakat bisa hadir menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan pilihannya, dan memilih pemimpin yang terbaik buat DKI Jakarta. Baik. Terakhir Pak Abhan, dalam konteks ini, dalam konteks memastikan masyarakat di pilkada serentak ini tidak golput, apa peran Bawaslu seharusnya yang dilakukan dalam konteks memelihara menyalurkan hak suara dari para pemilih ini, Pak Abhan? Saya kira ada dua hal yang harus dibedakan antara partisipasi atau misalnya golput atau kategori pilih suara yang salah dan sebagainya, surat-surat dinyatakan tidak sah ya itu ya. Kalau partisipasi menurut saya memang tidak bisa kemudian ditimpakan kepada penyelenggara saja itu kan, karena partisipasi juga ada faktor lain, misalnya kandidat yang tidak menarik dan sebagainya ya, jadi ada banyak faktor. Kemudian peran partai politik juga ada di situ ya, jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara soal partisipasi, tapi kalau kemudian orang kemudian memilih sampai datang ke TPS dan surat suaranya menjadi tidak sah, rusak dan sebagainya, itu murni tanggung jawab penyelenggara KPU menurut saya. Nah dalam konteks terkait dengan tingkat partisipasi dan sebagainya, saya kira Bawaslu tentu harus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada publik ya. Saya kira kemarin-kemarin sudah banyak dilakukan ya oleh Bawaslu dengan program-program turun ke kampus dan sebagainya, itu saya kira menjadi bagian dari itu ya. Dalam 1-2 hari ini ya saya kira masih bisa dimasifkan ya dengan media-media yang dimiliki oleh Bawaslu agar mendorong masyarakat bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya ya. Karena meskipun di undang-undang kita memilih itu hak bukan kewajiban ya, tetapi ini ada momentum untuk menentukan daerah masing-masing 5 tahun ke depan mau seperti apa, memilih kepala daerah yang nantinya bisa amanah membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerahnya masing-masing. Baik, ini pilkada serentak adalah merupakan rangkaian pemilu setelah kemarin kita juga di awal tahun sudah menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Nah, menjelang akhir tahun ini ada pilkada serentak. Tidak ada kata melelahkan untuk memilih pemimpin ke depan supaya kita juga punya pandangan yang visioner begitu terkait siapa yang pantas, siapa yang bisa mengayomi semua masyarakat menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing termasuk di Jakarta. Terima kasih
Pak Abhan, Sama-sama. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, lalu juga Komisioner KPU Jakarta, KPU DKI Jakarta, Pak Dodi, dan dari Perludem ada Mas Fadli Ramadhanil telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Semoga kita bisa menyelenggarakan Pilkada 27 November nanti dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang baik pula. Sampai jumpa lagi Bapak-Bapak, sehat selalu.